Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Rosyan Aris Class, sebuah channel yang didedikasikan bagi kalian yang mau belajar coding tanpa ribet. Baik, kita masih berada di dalam seri tutorial belajar coding dengan RoboMind. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, ya. Kita akan mengenal lebih dalam tentang RoboMind ini. Target dari pembelajaran hari ini nanti kita akan mengenal lebih dalam tentang fitur-fitur yang ada di dalam RoboMind, termasuk di dalamnya nanti adalah perintah-perintah dasar yang kita bisa berikan kepada si RoboMind, ya, si robot. Kemudian bagaimana cara menjalankannya, ya, dan juga nanti bagaimana cara kita mengetahui apakah ada error atau tidak di dalam kode program yang kita buat. Ya. Baik, teman-teman semuanya, RoboMind ini ada dua versi, yaitu yang pertama adalah dia ada yang berbasis web, artinya di sini kita hanya butuh koneksi internet dan sebuah web browser. Ya, kita tidak perlu menginstal aplikasi apapun di komputer kita. Kemudian yang kedua adalah yang versi desktop. Kalau yang versi desktop ini kita perlu mengunduh terlebih dahulu softwarenya, kemudian kita install ke dalam komputer kita, ya. Dan keduanya versinya, ya, kedua versi ini adalah benar-benar 100% free alias gratis, kita tidak perlu bayar apa-apa. Meskipun dulu awal-awal dirilis itu sempat ada yang versi berbayarnya, namun sekarang semuanya sudah 100% free, ya. Kemudian untuk mengakses kedua versi tersebut, kita bisa memilihnya melalui situs ini, situs robomind.net, ya. Baik, sekarang kita coba mengakses situs tersebut, ya, untuk kita lihat apa yang ada di dalamnya. Kita buka situs robomind.net. Oke, di sini ada dua pilihan. Ada yang academy, ini berarti yang web based, dan yang kedua ini adalah yang maaf. Nah, di sini ada dua pilihan, ada yang academy dan desktop. Kalau yang desktop ini nanti yang kita perlu mengunduh aplikasinya, ya, di sini. Oke. Nah, untuk yang di versi web, di sini Anda cukup membuat akun terlebih dahulu, mengklik create account untuk bisa menggunakan layanan yang ada di RoboMind yang web based ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita ingin menginstal di komputer kita, ini kita bisa unduh di yang di sini, ya, robomind.net/ ini bahasanya, ya, di sini defaultnya adalah bahasa Belanda, karena memang RoboMind ini awalnya dibuat made in Netherlands, ya, di Belanda. Tapi ini kita bisa ubah bahasanya sesuai dengan yang bahasa yang kita inginkan, ya. Bahasa Indonesia juga ada. Kalau di sini saya lebih suka bahasa Inggris saja, ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau kita ingin mengunduh aplikasinya, kita tinggal masuk ke menu download di sini, ya. Oke, nah kita unduh saja versi yang terbaru. Di sini versi terbaru adalah yang versi 7.0, ya. Nah, di sini ada syaratnya. Syarat sistem operasi yang nanti bisa diinstal RoboMind 7.0 yaitu Windows 7, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Untuk yang Windows XP tidak bisa. Kalau Anda masih menggunakan Windows XP, maka gunakan yang versi bawahnya. Di sini misalkan yang versi 6, ya, RoboMind 6.0 di sini. Untuk ukuran filenya kira-kira ada sekitar 55 MB. Nah, nanti untuk kedepannya saya akan membahas saja yang RoboMind yang versi desktop, ya. Untuk yang versi web saya tidak membahasnya lebih lanjut. Oke. Baik, setelah kita unduh master software dari RoboMind, di sini saya menggunakan RoboMind versi 7.0, ya. Nah, setelah kita unduh dan kita install di komputer kita, maka ketika kita jalankan akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan interface dari RoboMind-nya. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa bagian di dalam interface-nya. Yang pertama yang di sebelah kiri ini. Di sini ada semacam kotak hitam di sini, ya. Kemudian di sini ada
angka-angka yang tersusun secara urut seperti ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini namanya script panel, di mana kita menuliskan script atau kode program yang nanti kita akan jalankan untuk menggerakkan si robot, ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini menunjukkan istilahnya adalah word panel. Ya, word panel ini nanti menunjukkan posisi si robot, ya, posisi si robot, dan nanti dia akan bergerak ke mana saja sesuai yang nanti kita arahkan berdasarkan instruksi yang kita berikan. Ya, jadi ini isinya adalah robot dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Istilahnya adalah word panel. Kemudian yang di bawahnya di sini ini ada beberapa tombol, ya. Ini adalah run panel. Ya, run panel di sini digunakan untuk mengatur ketika kita menjalankan skripnya, ketika kita melakukan run dari skrip atau kode program yang kita buat. Ya, di sini ada play, di sini ada next comment, ya. Kemudian di sini ada pause, ini untuk menghentikan sementara si robot, ya. Kemudian di sini ada stop untuk menghentikan pergerakan si robot. Kemudian di sini ada reset. Ya, reset ini nanti di sini akan digunakan untuk mengembalikan si robot ke posisi awalnya, ya. Kemudian di sini ada slider untuk speed, ini untuk mengatur kecepatan pergerakan si robot. Kalau kita ingin si robot bergerak cepat, maka ini kita geser saja, ya, ke kanan. Kalau ingin memperlambat si robot, maka kita geser ke kiri. Kemudian yang bagian paling bawah, ya, yang kotak biru panjang ini namanya message panel. Ini nanti akan memunculkan keterangan-keterangan, misalkan kalau skrip kita mengandung kesalahan, ya, misalkan salah tulis atau ketika si robot ini dia menabrak sesuatu, ya, maka nanti di sini akan muncul pesan-pesan yang nanti kita bisa ketahui itu nanti salahnya di mana, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa menu, ya, menu utama. Di sini ada file di sini nanti kita bisa gunakan untuk membuat skrip yang baru, kemudian atau membuka file yang baru, ya, membuka file yang sudah pernah kita buat. Kemudian kita bisa untuk menyimpannya juga, kemudian save as, bisa mencetak kode programnya. Kemudian ini bisa diekspor ke skrip atau kode yang nanti akan bisa dijalankan di robot, ya, di robot. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan bahwa RoboMine ini nanti bisa diintegrasikan dengan robot yang sebenarnya, ya, robot terutama misalkan robot Lego, ya, Lego NXT atau EV3 Mindstorm, itu bisa menggunakan ekspor di sini. Jadi nanti tinggal kita klik ekspor dan skripnya itu nanti kita letakkan atau kita kopikan ke dalam robot Legonya seperti itu, ya. Kemudian nanti di sini juga ada open map, ini untuk mengubah map yang ada di world panelnya. Di sini kita bisa mengubah-ubah lingkungan yang ada di sekitar si robot, ya. Dan juga nanti kita bisa untuk membuat mapnya, membuat map sendiri bisa, yaitu menggunakan menu map editor seperti itu. Oke, ya, ini run sama seperti yang di bawah sini. Dan untuk yang bagian word panel ini kita bisa zoom in dan zoom out, ya. Caranya yaitu kita cukup mengklik ada di sini di menu view. Di sini ada zoom out, ini untuk melihat dari jauh, ya, dari world map-nya. Atau kita zoom in berarti kita melihat dengan lebih dari jarak dekat dari world map-nya itu, seperti itu. Ya, ini adalah mengenal beberapa bagian yang ada di RoboMine-nya. Baik, kemudian setelah kita mengenal lingkungan atau environment, ya, yang ada di dalam RoboMine, ya, berikutnya kita akan mengenal beberapa perintah dasar yang ada di dalam RoboMine. Artinya perintah dasar di sini maksudnya adalah perintah-perintah yang nanti akan dipahami oleh si robot, ya, untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, di sini ada beberapa gerakan yang bisa dipahami oleh si robot, ya, beberapa instruksi yang dipahami oleh si robot, dan ini tidak banyak, hanya puluhan saja, ya, tidak begitu banyak, sehingga kita, ya, atau siswa yang nanti akan belajar pemrograman tidak perlu menghafal banyak-banyak, ya, tinggal merangkai saja instruksi-instruksi yang ada di sini seperti itu. Yang pertama yaitu ini untuk mengatur gerakan si robot, ya.
perpindahan atau pergerakan si robot. Di sini ada perintah forward. Forward ini nanti berarti menyuruh si robot itu bergerak maju, ya. Nah, di sini N itu menunjukkan banyaknya langkah atau banyaknya kotak yang nanti si robot itu akan bergerak. Ya, misalkan ya, di sini kita coba kita berikan perintah forward 1 misalkan seperti ini. Ya, kita ketikkan perintah itu di script panel seperti ini. Kemudian nanti kita bisa jalankan menggunakan run tombol run di sini ya, execute the script. Kita jalankan, maka nanti si robot akan bergerak 1 langkah ke depan. Oke, seperti itu. Oke ya, seperti ini. Ya, itu untuk yang forward 1. Ya. Nah, nanti di sini Anda bisa menentukan sendiri N-nya berapa. Ya, si robot ingin bergerak maju berapa langkah atau berapa kotak seperti itu. Kemudian berikutnya adalah backward. Backward ini berarti dia mundur N langkah ya. Mundur N langkah. Misalkan di sini kita berikan perintah backward misalkan 2 seperti ini. Kemudian kita jalankan. Maka si robot akan bergerak mundur 2 langkah seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah left. Left ini berarti si robot dia akan menghadap ke kiri ya, menghadap kiri dari posisinya ya. Sebesar 90 derajat ya, kita lihat. Oke, kita berikan perintah left ya, kita jalankan. Oke, nah di robot akan menghadap ke arah kiri dari posisinya semula tadi. Demikian juga kebalikannya, ada right ya, ada right, kita jalankan. Oke, menghadap ke sebelah kanan seperti itu. Kemudian ada north. North ini berarti dia atau si robot itu dia akan bergerak ke utara. Nah, utara di sini maksudnya bergerak ke atas ya, ke atas dari map. Map itu kan peta itu kan secara umum kalau ke atas itu kan ke utara gitu ya. Nah, di sini kita bisa tentukan ke arah utara berapa langkah ya, nanti ke selatan juga berapa langkah, ini berarti ke bawah. East itu berarti ke arah kanan ya, kanan dari map. Kemudian dan juga west itu berarti ke ada bergerak ke kiri dari mapnya ya. Kita lihat di sini south 2 berarti nanti si robot dia akan bergerak ke arah bawah ya, ke arah selatan sebesar 2 langkah. Oke, seperti ini ya. Kemudian kalau north ya, berarti nanti dia akan bergerak ke atas 2 langkah. Oke, seperti itu. Kemudian east berarti ke arah timur ya, ke arah kanan 2 langkah. Oke, seperti itu. Kemudian ke arah west ya, ke arah barat 2 langkah. Oke, seperti itu. Ya. Oke, berikutnya adalah ini di sini ada paint ya. Paint itu berarti nanti si robot dia bisa mengeluarkan semacam kuas cat ya. Ada kuas cat putih dan ada kuas cat merah. Hitam ya, hitam. Untuk mengeluarkan kuas warna cat putih di sini pakai perintah paint white. Kemudian kalau kuas warna hitam berarti paint black ya. Kita bisa coba ya. Paint white. Oke. Paint white. Oke, berarti si robot dia mengeluarkan kuas cat warna putih ya. Kemudian kalau paint black dia akan mengeluarkan kuas cat warna hitam. Oke, seperti ini. Untuk memasukkan kembali kuas catnya itu ke dalam tubuhnya, di sini pakai perintah stop painting ya. Stop painting. Oke. Berarti itu. Berarti ini memasukkan lagi kuasnya ke dalam tubuh si robot ya.
Kemudian ada juga perintah grab. Grab ini digunakan untuk mengambil yang namanya beacon ya. Beacon itu adalah ini semacam hijau-hijau yang ini bisa diambil, bisa diambil, bisa dikeluarkan lagi oleh si robot, bisa diletakkan lagi oleh si robot gitu. Nah, untuk mengambil beacon ya itu nanti pakai perintah pick up. Dengan catatan ini beaconnya harus ada tepat di depannya ya. Tepat di depannya baru bisa diambil menggunakan pick up di sini. Atau bisa diletakkan lagi ya, beacon yang sudah dia bawa itu diletakkan di hadapannya menggunakan put down seperti itu ya. Kemudian ada juga flip coin. Flip coin ini biasanya digunakan untuk memilih dari pilihan yang sifatnya random ya. Pilihan sifatnya random seperti hanya kalau kita melakukan pengundian menggunakan mata uang itu kan. Mata uang itu bisa kemungkinan muncul dua kan, ada gambar dan ada angka. Nah, di sini nanti si robot juga bisa melakukan flip coin itu seperti itu. Nah, selain dengan menggunakan instruksi atau perintah-perintah yang nanti kita tuliskan di bagian script panel di sini, ada cara lain untuk bisa menggerakkan si robot. Tapi ini nanti biasanya dipakai ya bagi mereka yang siswa yang masih kecil ya, yang masih SD atau yang pokoknya yang level level sekolah dasar gitu, yaitu menggunakan remote control. Ya, di sini remote controlnya bisa diakses melalui menu di sini. Ya, remote control. Nah, di sini siswa atau anak-anak kita cukup menggerakkan si robot itu menggunakan ini aja, menggunakan remote control di sini. Misalkan kalau kita ingin gerakan maju berarti ini diklik 1 kali seperti itu ya. Kemudian nanti untuk ada ke kanan seperti ini ke bawah seperti itu ya, ke kiri lagi gitu kan. Terus kemudian nanti bisa mengeluarkan cat warna putih ya seperti itu. Kemudian memasukkan lagi ya, kemudian mengeluarkan cat hitam, kemudian pick up seperti itu, kemudian put down ya, put down. Ya, kemudian ini untuk mengembalikan posisi ke awal di sini. Nah, ini kita bisa gunakan juga menggunakan remote control yang ada di sini. Tapi sekali lagi ini biasanya dipakai untuk mereka yang masih kecil ya, siswa-siswa yang masih kecil, yang masih sulit untuk mengingat perintah-perintah yang ada di RoboMind itu, seperti itu. Nah, mungkin kita ingin mengetahui bagaimana seandainya kita lupa dengan perintah-perintah yang tadi yang bisa dikenali si robot. Nah, itu kita bisa melihat daftar perintah-perintah yang bisa dikenali si robot itu melalui menu help ya. Di sini ada menu help, kemudian di sini ada help topics. Nah, ini kalau kita klik ini dia akan membuka web browser ya. Nah, di sini ada petunjuknya ya. Nah, nanti perintah-perintah yang bisa dikenali si robot itu nanti ada di menu basic instruction di sini. Oke, di sini ada penjelasannya ya. Ada forward, backward, left, right, north dan sebagainya. Oke. Baik, itu pengantar sedikit tentang mengenal lingkungan ya, fitur-fitur yang ada di RoboMind. Dan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita sudah mulai masuk ke dalam teknis codingnya. Oke, demikian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.